Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur semakin meningkat. Hingga saat ini, kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Kota Bandung mengumumkan adanya kenaikan kasus pasien positif. Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Letkol Laut M. Arifin, membenarkan video viral antrean masyarakat yang menumpuk untuk dirawat. Sudah setahun lebih berjalan, kasus penularan virus COVID-19 masih terlampau tinggi. Kenyataan yang terjadi bahwa masyarakat masih kurang disiplin mengenai kepatuhan terhadap protokol kesehatan di era new normal ini. Sehingga perlu adanya pengetahuan mengenai new normal lebih lanjut. Tenaga kesehatan tiada henti-hentinya untuk mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pola hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat. Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan virus COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru. Hal pertama yang harus dilakukan adalah setiap individu melindungi kesehatannya dari penularan virus COVID-19. Prinsip pencegahan penularan virus COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui 3 pintu masuk, yaitu hidung, mulut, dan mata dengan beberapa tindakan. Tindakan yang pertama adalah menggunakan masker dengan baik dan benar, seperti contohnya. Menggunakan masker baik dan benar yaitu masker menutupi hidung sampai dagu dengan rapat. Tindakan kedua yaitu mencuci tangan dengan baik dan benar. Menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, seperti contoh berikut. Ratakan di tangan-tangan sampai benar-benar rata. Tindakan ketiga yaitu lakukan jaga jarak antar sesama sepanjang 1 meter agar terhindar dari droplet orang yang bicara atau batuk atau bersin di sekitar kita. Tindakan yang keempat yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara menerapkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, yaitu 4 sehat 5 sempurna, dan beraktivitaslah 30 menit sehari, dan jangan lupa untuk istirahat minimal 7 jam sampai 8 jam. Ketika seseorang terinfeksi virus corona, sistem imun tubuhnya akan terangsang untuk membentuk antibodi, sehingga kemungkinan tertular lagi menjadi lebih kecil. Artinya, orang tersebut lebih kebal imunnya terhadap COVID-19 dibandingkan orang yang belum terinfeksi. Meskipun vaksin ini belum bisa 100% melindungi seseorang dari infeksi virus, namun vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Vaksinasi ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Sebagian orang ada yang bisa atau belum bisa divaksin akibat alasan tertentu, seperti anak-anak, ibu hamil, orang autoimun, dan sebagainya. Untuk mencegah penyebaran virus ini, maka kita harus meningkatkan daya tahan tubuh, tentunya dengan meningkatkan pola hidup sehat dan makan makanan yang bergizi seimbang. Makan makanan yang bergizi seimbang sangat penting dalam membangun kekebalan tubuh yang kuat agar terlindungi dari infeksi virus. Dalam pedoman isi piringku, pada prinsipnya makanan yang kita makan harus terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Makanan pokok biasanya diisi oleh sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat tidak harus berasal dari nasi, namun dapat juga berasal dari jagung, ubi, singkong, kentang, dan lainnya. Isi piringku yang kedua yaitu lauk pauk. Lauk pauk merupakan sumber protein dan mineral. Sumber protein ini harus bervariasi, yaitu protein hewani seperti daging, ikan, ayam, dan telur. Sedangkan protein nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Isi piringku yang terakhir adalah sayur dan buah. Cukupi sayur dan buah dengan memperbanyak konsumsi buah seperti pisang, jeruk, alpukat, nanas, dan mangga. Sayuran yang kaya serat dapat mencegah kekebalan tubuh kita seperti sayuran hijau, terong, daun singkong, dan labu siam. Kenapa kita harus mencukupi asupan sayur dan buah? Karena sayur dan buah adalah sumber terbaik berbagai vitamin, mineral, dan serat. Hal-hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita yang kedua yaitu membatasi asupan lemak, gula, dan garam. Makanan yang berlemak dan berminyak memanglah enak, namun ingatlah, mengkonsumsi lemak yang berlebihan dapat menyebabkan kamu beresiko obesitas. Alih-alih menggunakan garam saat memasak, cobalah untuk menggunakan bumbu dan rempah-rempah untuk meningkatkan cita rasa. Dan ingatlah, jangan mengkonsumsi makanan yang berlebihan, seperti yang telah dijelaskan di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Diriwayatkan oleh Hakim dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna aktsarun nas shibaan fin dunya aktsaruhum ju'an yaumal qiyamah, yang artinya sesungguhnya orang yang paling banyak kenyang di dunia, mereka adalah orang yang paling lapar di hari kiamat. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan umatnya untuk tidak makan berlebihan, sebab akan memberikan dampak buruk pada kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi suplemen multivitamin jika diperlukan. Diperhatikan atau diketahui bahwa tidak semua pasien yang terinfeksi virus COVID harus menjalani perawatan di rumah sakit, yaitu penderita yang tidak masuk dalam golongan rentan dan juga memiliki gejala ringan dapat menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Terdapat beberapa gejala ringan yang dimaksud. Yang pertama, demam. Kedua, batuk pilek. Ketiga, sakit tenggorokan. Dan yang keempat adalah gejala penyakit pernapasan. Tentunya, isolasi mandiri ini merupakan sebuah upaya yang sangat direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan juga pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Meskipun isolasi mandiri ini dilakukan selama 14 hari di rumah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh anggota keluarga. Yang pertama, mereka tidak boleh berbagi tempat makan ataupun alat makan. Yang kedua, apabila tidak memungkinkan ataupun hanya ada satu kamar mandi di dalam rumah, maka anggota keluarga tidak boleh mencampurkan baju mereka sehingga harus dipisah. Yang ketiga, isolasi mandiri ini meskipun dilakukan di rumah, namun harus menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Selain itu, di dalam hadis, yaitu hadis riwayat Muslim, telah disebutkan bahwa ketika suatu negeri terdapat wabah, maka kita tidak boleh memasuki negeri tersebut. Namun, apabila wabah tersebut sudah menyebar ke seluruh negeri, maka penduduk negeri tidak boleh menghindar atau keluar dari negeri tersebut. Di masa pandemi COVID-19 ini, semua menerapkan kebiasaan baru. Hal tersebut memunculkan berbagai macam reaksi buruk, di antaranya seperti kecemasan, stres, dan juga serangan panik. Apalagi ditambah kebijakan dengan di rumah saja dan isolasi mandiri. Hal tersebut dapat menyebabkan kecemasan pada seseorang. Kecemasan tersebut dapat menyebabkan sistem imun tubuh itu menurun. Pada masyarakat yang sehat, hal tersebut dapat mempermudah terjadinya suatu penyakit. Dan apabila pada orang yang sudah terkena penyakit seperti COVID-19, hal itu dapat memperparah keadaannya. Dan terapi relaksasi ini efektif digunakan untuk menurunkan kecemasan tersebut dengan cara mengendorkan otot-otot yang tegang sehingga lebih rileks. Contoh dari terapi relaksasi ini adalah yang pertama, relaksasi nafas dalam, yoga, meditasi, dan mendengarkan musik-musik yang menenangkan. Baik, di sini saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan relaksasi nafas dalam. Silakan memposisikan diri dengan nyaman, seperti duduk maupun berbaring. Yang selanjutnya adalah dengan meletakkan tangan kanan berada di dada bagian kiri seperti ini, dan tangan kiri berada di atas perut seperti ini. Perlahan hirup udara melalui hidung, seperti ini. Menahannya perlahan dihembuskan melalui mulut. Seperti itu. Kegiatan tersebut dapat dilakukan berulang sampai tubuh menjadi lebih rileks. Kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama pengetahuan, yang kedua motivasi, yang ketiga dukungan. Pengetahuan yang tepat akan membuat masyarakat sadar betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Motivasi dan dukungan dari keluarga juga berdampak sangat besar terhadap kesembuhan pasien COVID-19. Maka dari itu, stop untuk stigma negatif, diskriminasi, dan membeda-bedakan pasien COVID-19 dan mulai untuk mendukung kesembuhan mereka. Di masa pandemi ini tentunya banyak sekali kegiatan yang harus dibatasi. Namun meskipun demikian, untuk menjaga kesehatan, kebugaran, serta daya tahan tubuh, masyarakat dianjurkan untuk tetap melakukan beberapa aktivitas tubuh, contohnya exercise. Ada beberapa exercise yang dapat dilakukan di rumah, sehingga masyarakat tidak perlu interaksi dengan banyak orang, dan tentunya dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Di antaranya, kita mampu melakukan latihan aerobik, yoga, pilates, bersepeda, dan dapat juga melakukan exercise ringan seperti sit up, push up, skipping, dan aktivitas fisik ringan lainnya. Exercise dapat dilakukan sebanyak 3 kali seminggu, dan sebaiknya dilakukan juga 30-60 menit di setiap sesinya. Di sini saya akan mempraktekkan beberapa gerakan exercise yang dapat dilakukan di dalam rumah.